Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada. Thumma salatu, kemudian salawat, wassalamu dan salam, keselamatan, sarmada senantiasa abadi, ala nabiyyi atas nabi, khairi man sebaik-baik orang, qad wahhada yang benar-benar bertauhid, mentauhidkan Allah. Apa yang dimaksud dengan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat? Di dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas nabi. Apa yang dimaksud sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat? Disebutkan di dalam kitab tafsir At-Tabari, juz 20, halaman 320. Annallaha yarhamun nabiyya. Sesungguhnya Allah itu merahmati nabi. Jadi Allah bersalawat atas nabi, maksudnya Allah merahmati nabi. Allah menyayangi nabi. Wa tad'u lahu malaikatuhu wa yastaghfiruna. Malaikat Allah itu mendoakan terhadap nabi dan memintakan ampun. Jadi sholawat dari Allah adalah rahmat, sedangkan sholawat dari malaikat adalah doa dan istighfar. Wadzalika, adapun itu, anna sholata fi kalamil arabi, sesungguhnya sholat di dalam perkataan orang Arab, min ghairillahi, jika dari selain Allah, sholat dari selain Allah, innama huwa du'aun, sesungguhnya itu hanyalah doa. Jadi kalau dari Allah adalah rahmat. Jadi sholat dari Allah berarti rahmat. Sholat dari para malaikat artinya adalah doa dan istighfar. Sedangkan sholat dari kita itu artinya adalah doa. Jadi sholawat itu bisa berarti rahmat, bisa berarti doa, bisa berarti istighfar. Kemudian tafsir tadi itu tafsir terhadap ayat yang ke-56 dari surat Al-Ahzab. Selanjutnya ada sebuah hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra wa hatta anhu asyra khati'atin. Barang siapa bersolawat atasku satu kali, maka Allah bersolawat atasnya 10 kali. Dan Allah menghapus darinya 10 kesalahan-kesalahan. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Shahihul Adabil Mufrad, halaman 239. Kemudian Imam Nawawi mensyarah hadis tersebut, ya meskipun ini bukan hadis yang disyarah, tetapi isinya sama, yaitu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Jadi Imam Nawawi ini kan mensyarah kitab Sahih Muslim. Nah, tetapi hadis yang tadi itu disebutkan di dalam kitab Shahihul Adabil Mufrad. Imam Nawawi mensyarah hadis yang semacam itu. Beliau menjelaskan qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah bersolawat atasnya 10 kali. Maka beliau menjelaskan, qala al-qadhi. Al-qadhi berkata, maknahu rahmatuhu. Jadi maksud dari Allah bersolawat atasnya itu rahmatuhu. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa tadha'ifu ajrihi, dan
pelipat gandaan pahalanya. Jadi itu yang dimaksud dengan sallallahu alaihi asyra. Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang bersolawat atas Nabi. Kemudian kita masuk pada bait berikutnya. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, wa man tabi' dan orang yang mengikuti sabila dinil haqqi terhadap jalan agama kebenaran, ghairu mubtadi', bukan yang mengada-ada. Apa yang dimaksud dengan alihi, keluarga Nabi? Alihi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berarti satu, seluruh karib kerabatnya yang beriman. Jadi siapapun karib kerabat Nabi, jika dia beriman, maka dia masuk pada alihi. Atau yang kedua, alihi itu khusus karib kerabatnya yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu orang-orang yang haram menerima zakat, fe' dan ghanimah. Ini pendapat yang kedua. Artinya, jika yang disebut alihi dalam bab zakat, fe' dan ghanimah, berarti alihi, keluarganya Nabi itu, dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi alihi ini tergantung pembahasan, tergantung pembahasan. Jadi kalau pembahasannya itu bab zakat, fe' dan ghanimah, maka maksud dari alihi adalah keluarga Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Atau yang ketiga, alihi itu bisa berarti orang-orang yang takwa di kalangan umatnya. Jadi siapapun yang bertakwa di kalangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masuk dalam alihi. Jadi misalnya di zaman kita ada orang Muslim yang bertakwa, maka dia masuk alihi. Menurut pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat yang dimaksud alihi adalah seluruh orang Islam meskipun ahli maksiat. Nah, ini lebih luas lagi. Kalau yang nomor 3 tadi, umat Nabi yang bertakwa, baru masuk alihi. Tapi kalau menurut pendapat yang keempat, tidak harus bertakwa. Yang penting dia itu orang Islam, maka dia itu alihi. Jadi yang penting dia Muslim, dia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ahli maksiat, maka dia itu alihi. Atau yang kelima, seluruh orang mukmin, termasuk para nabi terdahulu dan umatnya. Jadi yang kelima ini lebih luas lagi. Jadi menurut pendapat yang kelima, alihi, keluarganya Nabi itu semuanya, semua orang mukmin, baik umatnya Nabi atau umat yang terdahulu. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu karena dia mukmin, maka dia masuk alihi, masuk keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi menurut pendapat yang kelima ini seluruh orang mukmin, baik umatnya Nabi atau umat yang terdahulu. Baik itu Nabi ataupun umat Nabi terdahulu, asalkan dia mukmin. Keterangan tersebut adalah kesimpulan dari beberapa kitab, seperti kitab Tausyih ala Ibni Qasim, halaman 6, kemudian Kasyifatus Saja, halaman 4, Nurul Dzolam, halaman 5, dan Tangkihul Qaul, halaman 3. Sekarang wasahbihi. Apa sahbihi itu? Sahbihi adalah lafadz mufrad tapi bermakna jamak. Ya kan, sohbun itu artinya satu, mufrad. Tapi diartikan para, banyak, para sahabat. Jadi sahbihi artinya generasi. Jadi ini mufrad ini menyebut generasi. Generasi sahabat, satu generasi sahabat. Jadi bukan satu orang, tetapi satu generasi. Jadi meskipun ini lafadznya mufrad, tapi bimaknal jam'i, dengan arti jamak. Ya, ini sama seperti
Itu loh, surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Di sana kan disebutkan demi waktu asar. Innal insana. Insan itu kan mufrad. Sesungguhnya manusia. Lafi khusrin. Benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Yang disebut tadi mufrad. Insan itu mufrad. Satu manusia. Tetapi lanjutannya illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang. Berarti kalau dikecualikan dari satu orang, kan nggak mungkin. Sesungguhnya satu orang manusia berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang. Kan nggak nyambung. Sehingga insan tadi itu maksudnya adalah kelompok manusia. Jadi mufrad bimaknal jam'i. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan beramal soleh. Dan seterusnya. Nah, jadi insan itu mufrad bimaknal jam'i. Jadi sohbihi ini juga mufrad bimaknal jam'i. Sekarang apa yang dimaksud dengan sohbihi? Apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Sahabat adalah mereka yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya setelah kenabiannya dan iman padanya. Jadi syarat orang itu disebut sahabat. Satu, mereka itu bersama Nabi ketika Nabi masih hidup setelah kenabiannya. Jadi bukan hanya bersama Nabi ketika masih hidup, tetapi syaratnya setelah kenabiannya. Setelah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan beriman. Jadi satu bersama Nabi, ya, bersama Nabi di masa hidupnya. Dua setelah kenabiannya. Ya. Tiga beriman. Ini syarat seseorang disebut sahabat. Kalau hanya bersama Nabi, tapi sebelum kenabian, ya tidak bisa disebut sahabat. Seperti ibu Rasulullah tidak bisa disebut sahabat. Menurut definisi ini ya. Kenapa? Karena beliau menemani Nabi ketika Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Ya. Tidak bisa disebut sahabat. Nah, ibu Nabi itu beriman. Ya, beriman. Ya, bisa dibuktikan itu. Nah, tapi untuk membuktikan apakah orang tua Nabi itu beriman atau tidak, bukan saat ini. Nah, insya Allah nanti pada pembahasan bait yang menjelaskan tentang ayah dan ibu Nabi. Intinya, ibu Nabi itu meskipun pernah bersama Nabi dan beriman, tapi karena Nabi masih kecil, Nabi belum diangkat menjadi Nabi, maka ibu Nabi itu tidak termasuk sahabat. Kemudian syarat berikutnya adalah beriman. Jadi meskipun ada orang bersama Nabi, setelah kenabian Nabi, Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, tetapi tidak beriman. Seperti Abu Jahal. Itu kan hidup satu zaman dengan Nabi. Satu zaman dan Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, tapi tidak beriman. Maka Abu Jahal tidak bisa disebut sahabat. Ini menurut definisi yang terdapat pada kitab Qatrul Ghaith halaman 1. Jumlah mereka, yaitu jumlah para sahabat di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah 124.000 orang. Jadi ada 124.000 orang sahabat ketika Nabi wafat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jumlah ini, jumlah 124.000 ini seperti jumlah para nabi. Jadi jumlah nabi itu ada 124.000. Tetapi yang wajib diketahui hanyalah 25 nama. 25 nabi. Nah, terkait nabi dan rasul, insya Allah nanti akan dijelaskan pada bait yang menjelaskan tentang para nabi dan rasul.
dan jumlah para wali di setiap masa. Jadi 124.000 ini itu sama seperti jumlah para nabi dan juga sama seperti jumlah para wali di setiap masa. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Qatrul Ghaith halaman 1. Kemudian ada definisi yang berbeda terkait apa itu sahabat, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Bahjatul Wasail halaman 2. Sohbihi artinya setiap orang Islam yang pernah melihat Nabi, meskipun hanya sebentar, meskipun belum sempat duduk bersama beliau di dalam suatu majelis. Nah, ini lebih ringan lagi syaratnya. Yang penting dia itu Islam, beriman pada Nabi, pernah melihat Nabi meskipun hanya sebentar, meskipun belum sempat duduk bersama beliau di dalam suatu majelis. Misalnya, ada orang yang pernah berpapasan dengan Nabi. Jadi ketika berjalan, berpapasan dengan Nabi. Nah, orang ini melihat Nabi. Dia beriman pada Nabi, dia tahu pada Nabi, beriman, melihat pada Nabi. Ya, hanya berpapasan, sebentar juga. Berpapasan. Dan tidak pernah duduk di dalam majelis Nabi. Misalnya dia berasal dari luar Makkah atau dari luar Madinah. Jadi hanya pernah bertemu dengan Nabi di suatu perjalanan. Dan dia melihat, beriman pada Nabi. Dan tidak sempat duduk di dalam suatu majelis bersama Nabi. Maka menurut kitab Bahjatul Wasail halaman 2, orang ini juga masuk sohbihi. Ya, kenapa? Karena sudah pernah melihat Nabi dan beriman. Jadi pernah melihat meskipun sebentar, meskipun tidak pernah duduk di majelis Nabi, tapi karena dia beriman dan melihat langsung terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut juga sohbihi. Maka dia termasuk sahabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.